彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Distorsi intens ruang menyegel seluruh area ini. Ekspresi Xiao Yan adalah gelap dan dingin saat dia menoleh. Senyum dingin muncul di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Jiu Feng. Menggumpal. Tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur di ruang kosong di depannya setelah dia mengambil kekuatan spasial yang intens ini. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata Xiao Yan. Suara orang tua yang batuk perlahan-lahan keluar dari celah spasial setelah tangan yang keriput putih itu memanjang. Setelah itu, seorang pria tua berwarna kelabu putih perlahan melangkah keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Angka sesepuh ini sangat bengkok. Orang tua yang disebut Elder Guyu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Matanya, yang mengandung cahaya hijau, mendarat di Xiao Yan. Senyum aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tak disangka bocah ini telah menemukan keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening ketika menghadapi mata menatap Guyu. Dia perlahan menghembuskan nafas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Sheng asli hari ini. Para bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua dengan marah berteriak ketika dia melihat siapa yang datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengatupkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia tertegun untuk menemukan bahwa itu tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Ini tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh tokoh ilusi surga Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat disebarkan. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar. Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Guyu meluncur menjauh dari Xiao Yan. Dia melihat kelompok Sun Er dan tertawa. Elder Guyu, jangan buang waktu bersama mereka. Situasinya mungkin berubah jika ada yang tertunda. Kita harus lebih dulu tangkap Xiao Yan. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menoleh dan bertanya Sun Er pertanyaan dengan suara yang dalam. Ya. Sun Er perlahan mengangguk. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik kembali. Wajah Guyu yang keriput tanpa sadar bergetar ketika dia melihat Xiao Yan menarik kembali. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan flames surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan ini para ahli dari klan Hun akhirnya kembali dengan kegagalan. Diri orang tua ini benar-benar ingin tahu apakah kekuatan penggabungan Heavenly Flame kamu ini benar-benar sama menakutkannya dengan rumor yang ada. Gu ini kamu adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Ban Sheng-nya memberinya cukup modal untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Angin yang menakutkan, yang disertai dengan panas, menyapu langit. Tubuh Shen Guyu tidak bergerak, tapi Sun Er memancarkan erangan tertahan. Kakinya terhuyung mundur. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya disatukan. Golden Flame berlama-lama di atas tanah. Itu tampaknya telah menyalakan langit pada saat ini. The Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame menduduki peringkat keempat di peringkat surgawi Flame. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang intens dari langit yang jauh. Jantungnya bergetar. Xiao Yan menghela nafas iri di dalam hatinya.
The Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame menduduki peringkat tinggi di peringkat Heavenly Flame. Ini secara alami membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan Heavenly Flame Xiaoyan yang baru lahir, terbuat dari penggabungan 4 flames surgawi, mungkin tidak lebih baik daripada Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ini. Setelah semua, flames surgawi yang menempati peringkat di dekat bagian atas peringkat surgawi flame sangat mengerikan. Contohnya adalah 3 flames surgawi atas. Mengatakan bahwa itu mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tidaklah berlebihan. Sebuah bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno kapanpun api langit atas meletus. Xiaoyan dengan cepat memfokuskan pikirannya saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya. 4 kelompok flames surgawi dengan cepat bergabung bersama sebagai gelombang dari fluktuasi destruktif kekerasan yang diam-diam menyebar. Pergi! Guyu mengarahkan tongkat kerangka di Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar. 2 gugus lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul di kejauhan di depan Sun Er. Suara mendesis yang tajam meletus ketika keduanya bertabrakan. Dingin ekstrim dan panas ekstrim saling terkait satu sama lain. Kabut putih yang memuakan muncul dan menyebar. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik kembali. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah seruan dinginnya terdengar, nyala keemasan yang tersisa di langit tiba-tiba mulai bergetar. Menyaring. Wajah Sun Er sangat serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah karena pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi. Ekspresi dari sebagian besar orang yang hadir berubah saat mereka melihat nyala keemasan yang tampaknya telah menyebar di setiap sudut formasi besar. Mengaum. Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar dengan cepat menghilang karena api emas yang membakar liar ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram pada saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, mustahil baginya untuk benar-benar mengabaikan Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame yang menakutkan. Mengaum. Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah teriakan Guyu terdengar. Jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat kontak dengan nyala keemasan. Kerangka itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat ia mengeluarkan tawa aneh. Tertawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Ledakan. Pembakaran api tampaknya telah hancur setelah air mata ini muncul. Ini mengeluarkan, ledakan, dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Bansheng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Senyum dingin terangkat di wajah Xiaoyan setelah dia mendengar suara serak Guyu. Xiaoyan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan destruktif dari pembasmian api lotus benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Mengerti. Xiaoyan gege, berhati-hatilah. Sun Er mengangguk. Dia secara alami mampu merasakan betapa menakutkan lotus api di tangan Xiaoyan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan dengan cepat mundur. Kami juga harus mundur lebih jauh. 2 kelompok cahaya hijau tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. 10.000 jiwa tulang jiwa. Setelah suara parau itu ditularkan dari mulut skeleton hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam yang tebal tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan sengit yang tajam bergema di langit. Kabut hitam jelas terbentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai melekat pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Suara serak Shen Guyu baru saja terdengar ketika lotus api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan armor tulang yang sangat besar di depan banyak pasang mata. Padang rumput itu tenang sesaat tabrakan terjadi. Seolah-olah bahkan angin telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi yang menyebabkan tanah dan langit berguncang. Badai api yang merusak terpancar di langit. Itu tokoh ilusi surga Phoenix besar mengambang di langit juga dikejutkan oleh kekuatan ini. Tubuh besarnya gemetar sebelum memancarkan, bang, dan meledak menjadi apa-apa di depan mata terkejut Jiu Feng.
Jiu Feng meludahkan mulut penuh darah segar setelah sosok ilusi surga Phoenix hancur. Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah mengalami serangan balik yang mengerikan. Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak yang merusak, mulai menyapu dengan liar. Kegembiraan liar meletus di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Retak! Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba memancarkan sedikit suara retak di depan tatapan intens Xiao Yan. Setelah potongan pertama pelindung tulang jatuh, semakin banyak fragmen armor tulang mulai menyebar turun seperti salju. Sukacita luar biasa dengan mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat terhenti saat melihat tulang armor patah. Armor tulang hancur, mengungkapkan tubuh sebenarnya dari kerangka. Engah! Kerangka hitam itu perlahan berubah menjadi abu yang berhamburan dengan angin di depan banyak mata tertegun saat kedua kelompok cahaya itu lenyap. Tubuh Gu yang tak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah ketika tulang itu berubah menjadi debu. Serangan seperti kilat yang tiba-tiba ini menyebabkan Guyu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia sembuh. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Dentang! 2. Bertabrakan dan suara logam yang jelas segera berdering di langit. Wajah Guyu dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa itu dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi ketika tangan hitam besar itu membungkus di sekelilingnya. Xiao Yan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao kepadanya. Kamu telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, aku menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, aku telah menemukan kamu dalam situasi ini. Yao Lao diskors di depan Xiao Yan. Dia tersenyum samar sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatan kamu telah meningkat dalam beberapa bulan yang singkat. Kamu benar-benar melampaui harapan aku. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Kata-kata Guyu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Er dengan cepat terbang. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat sosok ini. Elder ini adalah Elder Tongshuan, yang Xiao Yan telah temui di Gurealm. Haha, Xiao Yan, kami bertemu lagi. Elder Tongshuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan melintas di dalam mereka. Itu lama kemudian sebelum dia berbalik ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa, ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok untuk memanggilmu Shen Diao. Yao Lao hanya menangkupkan tangannya ketika mendengar suara tertawa Tongshuan. Wajahnya penuh senyum saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Elder Tongshuan. Gu Qing yang di samping menunggu sampai Elder Tongshuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum meringkas dengan lembut kejadian yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih arogan. Elder Tongshuan merajut alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing Yang. Dia menatap Guyu dengan mata yang agak tidak ramah. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh Elder Tongshuan dan Yao Lao. Keduanya adalah elit Ban Shangs. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap Falling Star Pavilion, tetapi dia harus lebih berhati-hati ketika menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ahli Hun Yu dan Hun klan terbang ke Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat lineo pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keuntungan mereka menguap. Elder Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu dengan lembut bertanya. Mata Guyu terlintas. Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Guyu merajut alisnya ketika dia mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan berkata, kalau begitu, mari pergi. Para anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kami memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan memaparkan sebagian dari kekuatan kami.
Ini tidak akan menguntungkan kita. Hati Hun Yu merasa agak tidak mau ketika dia mendengar bahwa itu Gukamu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Gukamu telah terluka parah oleh lotus api Xiao Yan yang menakutkan sebelumnya. Sulit baginya untuk hanya berurusan dengan satu elit Ban Sheng.